Saya tuh kan orangnya males tidur ya. Menurut saya tidur itu menghabiskan waktu. Halo kerabat Nara, kembali lagi bersama saya Aulia Angesti atau Au di sesi Tanya Uda. Sekarang udah Tanya Uda yang keempat. Nah, Udahnya nggak diperkenalkan? Nah ini dia, baru mau saya perkenalan. Seperti biasa nih kerabat Nara. Tentu saja karena sesi Tanya Uda, kita akan bersama Uda Ivan Lanin di sini. Halo kerabat Nara, saya Uda Ivan. Saya dipanggil Uda karena berasal dari Jawa. Tentu saja salah ya. Saya dari Minang. Halo Kak Tau, apa kabar? Halo, alhamdulillah udah baik. Nah, Uda, kali ini kita akan membahas kebiasaan Uda yang sedang produktif akhir-akhir ini, yaitu menulis satu tulisan per hari. Jadi memang Uda ini lagi rajin banget kerabat Nara. Kalau misalnya ada kerabat Nara yang rajin banget nih mantengin Uda, pasti tahu nih kalau Uda sekarang lagi punya kebiasaan untuk menulis satu tulisan satu hari. Nah, Uda, apa nih motivasi Uda nih untuk membuat program untuk diri Uda sendiri itu? Kalau dipikir-pikir ya, saya rasa waktu itu kan kita biasa kan menjelang awal tahun baru tuh punya resolusi kan. Waktu menjelang awal tahun 2023 itu saya memikirkan apa ya yang jadi resolusi saya untuk tahun 2023. Itu bulan Desember akhir. Nah, entah bagaimana, oke deh saya mau coba nulis. Itu rasanya sih sudah beberapa tahun setiap menjelang awal tahun selalu gitu. Selalu resolusinya pengen rajin menulis. Hampir semua orang menurut saya sih punya keinginan begitu ya. Nah, yang berbeda adalah kali ini saya bisa lanjut. Biasanya itu paling cuma 1 pekan, 1 bulan. 1 bulan itu maksimal selama ini. Nah, entah bagaimana tiba-tiba 100 hari. Wow, saya pikir ada. Ya udahlah, lanjutin aja. Jadi waktu itu kalau ditanya motivasi, itu sama seperti mungkin kebanyakan dari kita ya, punya niat mengawali tahun baru dengan sesuatu yang baru. Nah, buat saya waktu itu ya menulis lah. Saya ingin mendisiplinkan menulis karena saya merasa ketika saya mengajar itu saya terlalu banyak berbicara. Terlalu banyak berbicara, terlalu banyak membuat salindia, slide, visual kan. Yang kurang itu adalah berlatih menulis. Seperti selalu saya sampaikan, yang namanya keterampilan itu kan harus selalu diasah ya. Jadi saya merasa kemampuan saya untuk menulis itu terbengkalai. Saya lebih terampil untuk berbicara di depan publik dan membuat visualisasi. Kemampuan saya untuk menulis itu tidak terasa. Itu motivasinya Teh. Jadi memang ingin mengasah keterampilan menulis. Betul. Nah, Uda kan nulisnya selama ini di Medium ya Uda? Ya. Alasannya Uda memilih Medium, platform Medium itu apa nih Uda kalau boleh tahu? Saya buat blog pertama tahun 2007. Di Blogspot. Aku lagi ngapain tuh 2007? SMA udah. Ya kita bedanya nggak terlalu jauh lah ya. Masih sebaya. Masih sebaya. Nah, waktu 2007 itu saya buat di WordPress. Karena waktu itu memang lagi populer WordPress. Dan menurut saya WordPress ketika itu gampang. Iklannya juga hampir tidak ada ya. Lalu saya sempat mencoba menulis di Kompasiana. Belakangan Kompasiana, karena waktu itu saya kenal Kang Pepi, inisiatornya Kompasiana. Terus dia produk Indonesia kan cintailah produk-produk Indonesia kan. Nah itu kemudian saya coba di Kompasiana. Nah sebagai penulis, kalau saya ya, yang penting buat saya adalah kemudahan menyetor tulisan. Menurut saya Medium ini gampang sekali. Begitu dia kita klik tulis, write dia kata-katanya kan, kita langsung diberikan halaman kosong. Itu gampang sekali. Nggak banyak macam-macamnya lah memformatnya. Walaupun ya keterbatasan format ini juga menyulitkan. Kadang-kadang
kalau kita mau buat daftar yang hierarki 1.1 itu kalau di Medium tuh tidak bisa, bukan sulit, tidak bisa. Kalau di WordPress masih bisa lah, kita bisa pakai beberapa pengaya, itu bisa kita atur-atur. Memang ada keterbatasan, cuma ketika kita ingin menulis dengan gampang itu memudahkan sekali. Jadi itu alasan saya, mudah untuk ditulis. Kemudian yang kedua, enak untuk dibaca. Oh ya. Kayak slogan ini ya, salah satu majalah ya, enak dibaca dan perlu. Enak dibacanya itu kenapa? Saya coba bandingkan ya, ketika saya membaca beberapa platform, itu saya tidak tahu teori huruf, pilihan huruf itu kan tipografi ya bidangnya. Pilihan huruf itu bagaimana, tapi entah bagaimana kalau baca Medium itu saya merasa nyaman, nggak cepet capek. Kan awalnya saya baca-baca dulu tulisan-tulisan lain kan di sana kan. Pilihan huruf serif yang dia gunakan, huruf serif itu huruf yang berkait, ya kayak Times New Roman. Lawannya sans serif, huruf yang bulat kayak Arial. Nah, pilihan huruf serifnya dia itu membuat mata nggak terlalu cepat lelah. Saya merasanya begitu. Terus dia hampir tidak ada iklan. Bukan hampir, tidak ada iklan. Dia kan memang metode untuk monetisasinya bukan iklan kan. Metode monetisasinya dia itu dengan biaya langganan. Nah, jadi kemudahan untuk membaca. Menurut saya pembaca tidak ada iklan, lalu kemudian jenis hurufnya gampang. Bahkan anak saya yang tidak terlalu suka membaca, itu dia beberapa kali saya tunjukkan itu. Waktu pertama kali dia baca tulisan di Medium, dia langsung komentar, ya ini hurufnya enak loh dibacanya, dia bilang gitu. Jadi dua faktor itu menurut saya yang membuat saya memilih Medium. Mungkin Medium juga menyesuaikan ini ya, target pasar, karena orang-orang udah mulai jengah dengan Times New Roman, terlalu ilmiah mungkin ya Times New Roman di buku, di mana-mana di terutama kayak skripsi gitu udah pasti Times New Roman gitu. Iya sih, oke. Nah, proses Uda sendiri untuk menulis itu seperti apa, Uda? Mungkin dapat idenya dari mana atau Oke, kita bagi ya, mulai dari ide, kemudian penulisan dan penyuntingan. Jadi pada dasarnya kan pembuatan sebuah tulisan itu kalau biasanya saya menjelaskannya itu dibagi menjadi 3. Tahapan penyiapan, kemudian penyusunan, dan yang terakhir penyajian. Nah, tahapan penyiapan ini dari mulai penggagasan atau bahasa kerennya itu ideation, penggagasan, kemudian pengumpulan bahan, dan pembuatan kerangka. Pengumpulan gagasan itu biasanya kalau sekarang saya membiasakan diri ketika saya gagasan untuk tulisan itu kan muncul dari mana aja kan. Misalnya kita ngobrol sama orang, terus ini menarik nih, kayak kemarin saya ngobrol sama orang, terus apa ya yang saya tertarik idenya ya. Nah ini masalahnya nih. Jadi biasanya kalau punya ide, kita tuh ide itu cuma berapa detik gitu ada di otak kita. Kalau tidak segera dituliskan, ide itu bakal menguap. Jadi sekarang saya membiasakan diri ketika saya punya ide, saya selalu menulis di WhatsApp. Kan WhatsApp kan bisa kirim ke diri sendiri tuh. Jadi saya kirim ke diri sendiri idenya apa. Nah itu yang kemudian nanti begitu saya udah agak santai, saya akan pindahkan itu ke repositori ide. Sebenarnya ada banyak, ada orang yang menyarankan itu pakai apalah Notion lah atau pakai Trello lah. Saya sih sederhana aja pakai Notes, pakai aplikasi Notes yang ada di ponsel bawaan aja yang sederhana. Yang penting ada catatannya. Itu yang kemudian membuat saya bisa ketika buntu ide mau nulis apa, yang saya lakukan lihat repositori ide saya itu, ini mana yang bisa dikembangkan. Di luar dari itu biasanya yang paling gampang sebenarnya kan kalau kita punya ide menulis itu yang paling gampang kan menuliskan pengalaman hidup kita. Hari ini ngapain, kan itu paling gampang tuh. Kalau kita mau bercerita ke orang kan juga begitu. Cerita paling gampang, tadi gua gini loh, gitu. Itu kan paling gampang kan. Kalau misalnya, tahu nggak? Kalimat itu bisa dibagi berdasarkan bentuk, bisa dibagi jumlah klausa, itu kan capek ya nulisnya. Beda gitu loh. Berbeda sekali antara kita menjelaskan, menulis tentang pengalaman kita dengan sesuatu yang sifatnya lebih teoretis. Jadi yang paling gampang ditulis, nama jenis tulisannya itu adalah memoir. Memoir itu adalah
cuplikan kisah hidup seseorang. Biasanya kisah hidup kita. Tapi bisa aja kita menceritakan kisah hidup orang lain. Contoh misalnya, saya waktu itu pernah nulis tentang anak saya yang belajar apa bedanya mentoring dengan coaching. Itu gara-gara dia minta tolong nanya kepada saya dan kepada ibunya bagaimana cara menulis ilmiah. Ternyata cara saya dan cara istri saya menerangkan kepada Arka itu berbeda. Kalau saya begitu ditanya, oh gini, kamu kalau nyusun karya ilmiah, pertama kamu harus tentukan dulu kamu menulis tentang apa. Terus setelah itu ini saya jelaskan gitu kan. Sementara istri saya waktu lagi ditanya, itu kata Arka bilangnya gini, kamu menulis apa? Oh oke. Terus apa yang mau kamu tulis? Oh, gimana menurut kamu cara menulis yang enak? Jadi balik nanya, iya ya, kebayang ya. Nah itu ternyata dua metode yang memang berbeda. Cara saya oleh istri saya disebutnya mentoring, memberikan mentor. Cara dia itu coaching. Coaching ini belum ada padanannya yang enak. Kalau baca aturan dari Kemendikbud, mentoring disebut pembimbingan, coaching disebut pendampingan. Cuman kan kalau untuk kata benda prosesnya enak. Tapi kata benda pelakunya agak nggak enak loh. Pembimbingan, pembimbing, oke. Pendampingan, nah, jadi coach itu pendamping. Iya benar. Kan ya kurang gitu ya. Saya mau jadi pendamping kamu. Faktanya agak beda. Nah, jadi memoir itu bisa dari kisah hidup kita, bisa juga dari kisah hidup orang lain. Cuma ya kalau untuk kisah hidup orang lain ada dua opsi ya kalau mau ditulis. Tanya, minta izin, atau yang kedua namanya disamarkan. Jadi jangan blak-blakan ya kan, nggak sopan namanya kan. Itu yang tulisan yang paling gampang dibuat. Dari saya kebetulan, nah yang harus diperhatikan di memoir ini adalah kita itu kan ingin tulisan kita itu tidak berkesan narsistik, tidak cuman menceritakan tentang saya gitu. Kita harus mencari apa yang bermanfaat buat pembaca. Misalnya pelajaran yang kita petik, kayak tadi saya menceritakan tentang anak saya Arka. Itu kan secara tidak langsung menjelaskan apa perbedaan antara mentoring dan coaching kan, pembimbingan dan pendampingan. Nah kemudian ditambahkan, jadi kalau di dalam pembelajaran itu ada 3 kata istri saya nanyakan setelah itu kan. Yang pertama pengajaran, teaching, yang kedua pembimbingan, mentoring, yang ketiga adalah coaching atau pendampingan. Itu bertahap tuh. Pengajaran itu yang kita peroleh di sekolah kan, satu arah, ngasih tahu. Mentoring menceritakan pengalaman, tapi juga digali kebutuhan. Kalau coaching atau pendampingan itu benar-benar dari sudut pandang sang pembelajar. Nah itu kan dari situ kan belajar tuh. Jadi itu yang didapat dari cerita memoir tadi. Terus saya juga sering menulis tentang pengalaman mengajar. Sebenarnya kan karena sering sekali itu saya lakukan, kadang-kadang nggak tahu lagi nih mau nyorotnya yang mana. Kalau mengangkat topiknya itu agak sulit karena berulang kan. Kadang-kadang naskah dinas lagi, terus apa gitu loh. Jadi akhirnya sekarang saya belajar untuk menjadi lebih PK terhadap sebuah isu. Jadi misalnya lagi ngobrol, lagi menerangkan, terus saya menemukan sebuah topik yang menarik gitu. Misalnya pesertanya bertanya, ada yang bertanya tentang bagaimana caranya membuat ringkasan eksekutif. Kemudian tulisan tentang itu saya bungkus. Tulisan topik utamanya adalah tentang ringkasan eksekutif. Meskipun itu pada dasarnya menceritakan memoir saya, itu pengalaman. Nah itu yang gampang dibuat memoir ya. Kemudian yang berikutnya yang saya sedang belajar, ini juga sebenarnya kalau menurut saya sih bagian dari memoir, cuman agak lebih spesifik, yaitu cerita perjalanan. Ketika kita lagi jalan-jalan, itu kan kita bisa nulis tuh, ya kan? Nah, cuman bagaimana yang jadi PR itu bagaimana membuat tulisan itu menarik. Gak cuman saya pergi ke Bogor, di sana pergi dengan naik kendaraan pribadi, masuk tol gini, itu kan nggak menarik ya. Maksudnya cara bertuturnya itu mesti dipelajari. Itu saya juga masih belajar. Lalu berikutnya yang sering saya tulis juga adalah refleksi diri. Misalnya gini, saya refleksi tentang apa? Saya tuh kan orangnya males tidur ya.
Menurut saya Kok bisa? tidur itu menghabiskan waktu. Oh, oke. Saya tulis aja tidak suka tidur dulu ya kalau saya nggak salah ya. Terus ya ibarat saya lagi curhat aja. Terus cuman saya berusaha melihat sisi lain. Nah itu menariknya. Jadi refleksi itu kan mencerminkan apa yang kita rasakan. Tetapi manfaatnya kalau menurut saya ya itu adalah kemudian kita juga berusaha untuk mencari sisi lain. Bener nggak sih yang saya lakukan itu? Atau kemudian saya lagi oprek juga tuh dari topik yang sama. Kenapa setelah bangun tidur biasanya kita butuh waktu untuk memuat, istilah anak sekarang loading, bengong dulu kan, saya cari kan itu ternyata kalau itu minta bantuan ChatGPT, saya tanya kan kenapa setelah bangun tidur kita sempat bengong dulu, dikasih tuh sama dia tuh, cuman kan dari apa yang dikeluarkan oleh ChatGPT itu kemudian kita mesti kemas, itu menjadi bahasa kita sendiri, jadi dia hanya membantu kita untuk melakukan riset kan, itu refleksi tuh. Terus saya juga ya otomatis bahasa ya. Itu biasanya muncul tuh kayak kemarin saya baru nulis tentang jenis kalimat. Sebenarnya ilmunya ada di kepala, tetapi yang saya lihat begitu kita menuangkan dalam bentuk tulisan, kita dipaksa pertama untuk menstrukturkan pikiran kita. Ketika mengajar saya biasanya pakai salindia, udah pakem tuh. Tapi saya belum pernah mencoba menuangkan salindia saya itu dalam bentuk tulisan. Biasanya saya menyampaikan secara lisan. Pembagian kalimat ada berdasarkan jumlah klausa atau jumlah bagian, ada berdasarkan predikat, berdasarkan amanat yang disampaikan, dan berdasarkan kelengkapan. Itu kan disampaikan lisan kan. Tapi begitu ditulis, kemudian pemikiran kita jadi berkembang. Karena kan kalau saya pribadi ya paling nggak saya berusaha untuk mencari-cari. Misalnya kalimat berdasarkan jumlah bagian. Ada kalimat tunggal, ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk ada bertingkat, ada setara, ada kompleks. Terus kemudian pas lagi saya baca-baca rujukan, lah ini tiba-tiba Pak Harimurti Kredalaksana bilang ada kalimat bersusun. Apa sih bedanya dengan yang lain? Terus Pak Ramlan bilang ada kalimat rapatan. Apa bedanya? Kenapa subjek bisa dilesapkan? Nah jadi itu tuh kepikir ini banget ya, rumit banget ya mikirnya. Cuman ya sebenarnya kan menulis itu adalah proses berpikir. Jadi itu yang kemudian bermanfaat. Jangan dianggap bahwa harus selalu serius ya. Kebetulan saya memang kan karena kebutuhan untuk mengajar itu jadinya saya mau nggak mau jadi agak serius kan. Saya ambil contoh nih. Jadi ada satu kliennya narabahasa di salah satu BUMN lah ya, yang waktu bertemu kan saya sempat cerita bahwa saya nulis tiap hari. Terus dia tiba-tiba mukanya kayak bersinar gitu loh. Terus pas lagi jeda itu dia deketin saya terus dia bilang gini, Pak, saya tuh sebenarnya dulu senang sekali menulis loh Pak. Dia bilang gitu. Oh gitu Bu. Iya cuman sejak mulai masuk kerja apalagi sejak makin lama jabatan saya makin naik, saya merasa nggak punya waktu. Dia bilang gitu. Terus saya bilang kan, Bu, saya juga nggak nganggur loh Bu. Saya tuh enak aja loh. Maksudnya kesannya tuh saya nulis karena saya nganggur. Gila, bikin materi, ngajar gitu aja. Gitu kan. Jadi nggak alasan sama sekali. Yang penting itu niat, saya bilang. Saya seneng loh. Sekarang saya ikutin mediumnya dia kan. Sampai saat ini udah kurang lebih 3 pekan, udah ada 2 tulisan yang dibuat. Lumayan lah. Kemajuan lah dari tadinya bertahun-tahun nggak pernah nulis kan. Dan apa yang beliau tulis? Pertama beliau nulis tentang kenangan akan Semarang. Jadi orang Semarang, terus kemudian kayaknya dia dapat tugas dari kantor, akhirnya dia coba untuk nuangin. Itu tulisan pertama, pengalaman pribadi. Dan menurut saya cukup bagus lah ya. Habis itu kan dia pamer kan. Tulisan kedua adalah pengalaman naik mobil listrik pertama kali. Menarik kan? Maksudnya sebenarnya tuh yang paling penting kita tuh sering kali mengalami kejadian menarik. Cuma masalahnya kita tuh pertama kita ingin sempurna. Itu yang pertama. Terus kemudian kita kadang-kadang menganggap apa yang kita alami itu tidak penting. Yang tidak penting untuk diri kita bisa jadi penting untuk orang lain. Coba nih, TAU ya misalnya. TAU itu kan sering sekali menjadi koordinator pesan makan siang. Pernah nggak bikin tulisan? Enggak, baru kepikiran. Koordinator makan siang. Iya kan? Menarik loh buat orang. Iya, buat Swalati bisa ceritakan apa suka dukanya, terus pernah nggak ada orang yang lupa bayar gitu kan?
itu sederhana banget. Cuman begitu ditulis orang nggak kepikir kan? Iya sih, betul. Nah tinggal ditambah nanti sentuhan-sentuhan dramatis, dialog, kan bisa gitu. Bahan sholat itu. Nah ini mungkin ada kerabat Nara juga yang kesulitan mulai menulis. Tadi mungkin cerita udah yang soal ibu klien tadi, dia juga mungkin menemukan kesulitan menulis. Nah udah ada ini nggak, biasanya kan orang memulai menulis itu dari paragraf pembuka. Nah menurut Uda gimana sih cara menulis paragraf pembuka yang menarik? Paragraf pembuka itu tidak bisa ditulis satu kali dari pengalaman saya. Saya pribadi itu seringkali merombak paragraf pembuka. Saya mulai dengan apa yang saya ingin ceritakan dulu aja. Kemudian tulis dulu semua, nah nanti baru saya pikirkan nih, kira-kira sudut yang menarik nih apa ya? Saya bisa mulai dari dialog, saya bisa mulai dengan definisi, macam-macam. Tapi sekarang ini kan saya sedang belajar, paling gampang adalah menulis non-fiksi yang dimulai dengan ini adalah. Karena saya kan Wikipediawan ya. Linguistik adalah, itu gampang banget. Coba mau membuat artikel tentang linguistik. Mulai dengan linguistik adalah ini, itu gampang. Tuh. Cuman kalau mulainya itu dengan sesuatu yang menarik, misalnya saya sering heran kenapa orang itu ketika kenapa istri saya sewaktu mengatakan terserah dan saya memilihkan sesuai dengan mau saya, dia sering marah. Arti terserah itu kan ya semau saya ya. Ternyata ya penyampaian maksud seseorang itu bisa berbeda dengan apa yang dia ucapkan. Disitulah itu yang disebut dengan tindak tutur. Wah, saya bisa jelasin tindak tutur. Bukan dengan tindak tutur adalah gini gitu misalnya. Ketika orang menyampaikan sesuatu, ada yang tersurat, ada yang tersirat, dan ada ya tindakan yang diinginkan. Itu yang disebut dengan lokusi, ilokusi, perlokusi. Kalau menjelaskan tindak tutur adalah ini, menurut Austin. Austin membaginya lebih lanjut menjadi lokusi, ilokusi, perlokusi, baca pindah ke yang lain. Nggak seru gitu. Nah itu yang menantang sebenarnya. Bagaimana menceritakan sesuatu yang ilmiah dengan cara yang membuat orang kemudian nggak bisa pindah membaca. Itu yang saya sedang pelajari sekarang. Masih sering gagal. Jadi mengemasnya dengan bumbu-bumbu. Iya, nah itulah kunci paragraf pembuka sebenarnya. Tapi kalau kita dari awal sudah memikirkan paragraf pembuka yang menarik, susah. Lebih baik kita tulis aja dulu semua. Begitu selesai, kita kan bisa memilih. Oh, ini kayaknya bagian ini menarik nih. Kita pindah ke atas. Atau bagian ini kayaknya pembukanya bagusan gini. Itu lebih enak ketika kita sudah punya semuanya. Iya, betul-betul. Nah, cara Uda untuk bisa konsisten nih udah satu hari menulis satu tulisan itu tuh gimana sih Uda? Niat ya. Susah sih mau menjelaskan ininya niat. Sekarang itu saya sudah sampai pada ada perasaan berdosa. Karena? Ketika misalnya pukul 6 sore tulisan saya belum selesai. Itu tuh cemas kayak apa ya? Kayak akan ada sesuatu yang hilang gitu. Ada tenggat yang belum itu ya? Iya. Belum, aduh kayak yang kurang nih. Dan itu memang harus ditumbuhkan. Maksudnya kan gampang sekali, sebenarnya gampang aja kan. Udahlah nggak usah nulis deh hari ini, sehari aja gitu. Tapi alhamdulillah saya udah berhasil melewati itu. Sudah nggak ada lagi pertanyaannya, cuman saya mau nulis cuman satu paragraf. Pernah tuh saya cuma nulis satu paragraf. Awalnya saya nggak tahu kan. Saya mulai ngetik aja. Saya mesti menulis, ini sudah menjelang pukul 11, tapi saya belum punya ide. Memang kalau dipikir-pikir ya, ide itu memang sulit untuk dipaksa. Akhirnya jadi panjang dulu. Jadi curhat. Berawal dari curhat, jadi satu tulisan. Iya. Dari di Medium. Nah, udah untuk, kalau tadi kan mungkin udah terbiasa menulis ya. Cara paling mudah untuk mencari referensi untuk ide tulisan itu dari mana udah? Tadi saya bilang tulisan yang paling gampang dibuat itu memoir. Waktu saya sempat memikirkan ya bagaimana caranya untuk menularkan kebiasaan ini kepada orang-orang. Yang saya lihat itu ada banyak orang yang membuat gerakan 30 hari menulis. Oh ya. Ya, coba aja 30 hari menulis, cari. Nah di situ tuh biasanya orang tuh udah ngasih hari pertama topiknya apa, ceritakan tentang dirimu,
ceritakan tentang keluargamu, ceritakan tentang apa. Jadi ya itu kembali ke memoir tadi, paling gampang itu cari template. Kalau mau buat template sendiri aja, ceritakan tentang dirimu, ceritakan tentang keluarga, tentang sekolah, tentang pekerjaan, tentang hewan kesayangan, tentang makanan favorit, tentang film favorit, tentang buku favorit tuh. 8. Ya kan? Iya. Ya, coba ya setelah itu nanti mesti berpikir ulang lagi. Saya biasanya sekarang karena saya banyak mengajar, target saya adalah setiap kali mengajar itu selalu saya buat jadi satu tulisan. Itu udah lumayan. Karena tadi kan saya bilang dalam satu pekan itu bisa antara 2 sampai 10 kali ngajar, itu aja kan udah banyak tuh ya. Terus kemudian saya biasanya mencoba mencari sebuah seri untuk ditulis. Jadi misalnya serinya tentang pembentukan kata. Karena minat saya di situ kan. Kalau minatnya yang santai juga bisa, misalnya gini, TAU bahas tentang jenis-jenis kosmetik. Oke. Terus hari pertama itu jenis-jenis kosmetik. Kemudian nanti hari kedua membahas tentang perona pipi. Oh iya. Terus itu lagi ya, iya diperdalam lagi. Misalnya penghias bibir itu kan ada lip gloss, ada lipstick, ada apa lagi ya? Tint dan lain sebagainya. Tuh, iya kan? Ya, saya nggak bisa nulis tentang itu sih. Ya bisa saya tanya ChatGPT bisa, cuma kan hasilnya pasti beda kan. Nah, yang paling penting kemudian kalau dari tulisan-tulisan yang seperti itu berikan sentuhan pribadi. Itu yang kemudian membedakan dengan tulisan yang dihasilkan oleh ChatGPT kan? Seperti review. Nggak harus review ya, pengalaman kita aja. Di antara semua jenis itu, saya paling suka lipstick misalnya. Lipstick yang saya suka adalah warna ini. Kenapa? Jelasin. Nah, orang tuh kan banyak yang kepo ya. Orang tuh senang mendapatkan pengalaman pribadi dari orang lain. Nah, itu yang kita gali. Mas Arief misalnya, Mas Arief itu kan videografer ya. Dia mungkin bisa menceritakan misalnya jenis-jenis kamera. Terus kamera apa yang dia sukai, itu misalnya. Terus misalnya bagian dari kamera, dia bisa mulai dari lensanya, terus badannya, terus tripodnya, itu banyak banget yang bisa diulik kan. Terus proses mengedit video. Proses mengedit video itu kan juga bertahap tuh. Dia bisa mulai dengan artikel yang menjelaskan keseluruhan, lalu dia bikin satu artikel khusus untuk misalnya menyelipkan efek. Khusus tentang menyelipkan takarir, teks film, aplikasi yang dipakai apa aja. Itu udah bisa seminggu sendiri tuh. Kalau niat. Bisa tuh buat ide soal latih atau tulisan ya teman-teman. Iya, mulai dari diri sendiri, terus kemudian minat kita. Suka kucing. Kalau saya sekarang suka anjing. Suka anjing dalam artian sering lihat anjing di di Reels. Itu dia pintar banget loh. Jadi begitu kita udah ketahuan suka sesuatu tuh, itu terus yang dikasihin ke kita kan. Iya. Ya akhirnya karena saya emang suka lihat, jadi akhirnya saya tahu sekarang jenis-jenis. Pudel itu ada 3 jenis, pudel mini, pudel kecil, sama pudel besar. Itu kalau saya mau bikin tulisan bisa tuh. Terus ada jenis macem-macem deh. Sebenarnya kalau mau diulik jenis anjing aja ada banyak tuh kan. Kalau yang emang penggemar anjing itu bisa ditulisin tuh semua. Iya betul. Memang sesuai minat dulu ya. Betul. Nah, udah kan tulisan udah dari awal Januari sampai sekarang. Akhir Desember. Desember 2022 akhir Desember sampai sekarang itu pasti udah ratusan tulisan yang udah sekitar 230-an. Nah, ada nggak niat udah untuk membukukan tulisan udah yang segitu banyaknya? Saya lupa pas kapan ya. Cuma waktu itu saya pingin, waduh ini tanggung ya. Kalau nggak salah udah lewat 100 hari deh. Itu juga salah satu yang membuat niat saya makin kuat. Saya mau bikin buku 365 hari bercerita. Keren banget. Berarti cuman bukan kumpulan semuanya ya. Jadi intinya itu ya kalau begitu kan terlalu narsisis menurut saya. Ya orang bisa baca di blog kan. Ya jadi saya mau cari nilai tambah. Misalnya kayak yang TAU tadi tanya lah. Bagaimana caranya memulai menulis secara konsisten, apa yang saya temukan. Nah paling nanti dipilih beberapa tulisan yang menurut saya paling bagus. Oke deh, kerabat Nora nantikan ya. Kumpulan cerita dari Uda. Ya, salah satu yang saya niatkan, saya mau buat itu template 30 hari bercerita. Karena yang ada sekarang rata-rata dengan bahasa Inggris. Oh iya sih. Iya, rata-rata pasti bahasa Inggris. Iya sih, Write about yourself kan.
mungkin karena orang kita tuh terlalu malas untuk mengarang ya. Mereka pakainya yang sudah ada, dianggapnya semua orang Indonesia ngerti bahasa Inggris. Iya betul. Nah, kerabat Nara, ini nggak terasa nih udah di penghujung Serius? sesi. Iya. Belum selesai loh, padahal kita ngobrolnya. Seru banget ya, nanti kita teruskan ditanya udah selanjutnya. Nah, kerabat Nara, kalau misalnya ada kerabat Nara yang punya pertanyaan, mau tanya-tanya apapun kepada Uda Ivan Manin, silakan berkomentar di kolom komentar di bawah. Kalau mau ini misalnya, bagaimana Kiat memanfaatkan keterampilan bahasa untuk merayu? Nah, udah ahli mungkin. Enggak. Nanti sama udah dijawab loh. Baik kerabat Nara, terima kasih ya udah sudah Sama-sama Teh Au. jawab yang episode keempat ini. Kok tabah sih? Tanya jawab. Tanya udah baru. Tanya udah, bukan tabah. Gak apa-apa, itu namanya ini agak selip lidah. Nah, sampai bertemu di Tanya Udah selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih kerabat Nara, terima kasih Teh Au. Dah.